Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Pertama-tama kami atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada penggagas atas terjadinya acara tatap muka dengan para bakal calon wali kota Pematang Siantar periode tahun 2015-2020. Sebelum saya memperkenalkan diri saya kepada orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, pecinta Siantar yang hadir pada malam hari ini, kami melihat begitu antusiasnya warga Siantar asal perantauan dan bahkan ada yang datang dari Pematang Siantar untuk menghadiri acara ini. Pada waktu saya dikirim email oleh panitia FPS, sebetulnya ada dua hal yang mungkin saya perlu sampaikan. Yang pertama adalah pada waktu itu ada kekeliruan ditujukan email itu kepada siapa, tapi kami menganggap hal itu kekeliruan yang tidak disengaja. Yang berikutnya, setelah rencana ini terekspos dengan baik di sosial media anak Siantar dan juga ke khalayak umum, kami pun sempat mendapatkan tuduhan yang menurut kami kurang tepat, di mana beberapa pihak menyampaikan bahwa kami mensupport atau mendukung terjadinya acara ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin sampaikan bahwa kami Teddy Robinson Siahaan sama sekali tidak berkontribusi khususnya dalam hal pendanaan untuk terselenggaranya acara ini. Ini perlu kami sampaikan supaya tidak ada dusta di antara semua kita yang hadir di sini. Baik, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, kami mencoba memperkenalkan diri kami. Nama kami Teddy Robinson Siahaan. Saat ini slide, kami bekerja di salah satu badan usaha milik negara, tepatnya di PT Kawasan Berikat Nusantara Persero. Saat ini kami menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan. Kami dilantik oleh Bapak Menteri BUMN persisnya pada tanggal 5 November tahun 2012. Jabatan tersebut sistemnya vertikal, sehingga jabatan kami di tempat ini akan berakhir pada akhir tahun 2017. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan di sana mungkin bisa dilihat di laporan keuangan perusahaan kita. Kami sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan yang bertanggung jawab penuh terhadap penjualan dan juga laba perusahaan, kami mampu beserta dengan tim tentunya membukukan adanya quantum leap di dalam perusahaan
lebih dari 100% kenaikan pendapatan, dan bahkan lebih dari 2000% kenaikan laba. Hal-hal seperti itu sudah kami tunjukkan dengan terpublikasinya laporan keuangan perusahaan kami, dan bahkan perusahaan kami mendapat ranking ke-6 di majalah Infobank pada bulan September tahun 2014. Ini hal-hal yang sudah kami lakukan. Slide next. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebelum kami menjabat di PT Kawasan Berikat Nusantara Persero, sebelumnya kami menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha Perumnas, di mana wilayah kerja kami dari Sabang sampai ke Merauke, dari Aceh sampai ke Papua. Selama kami menjabat di Perumnas, ini adalah hasil peningkatan penjualan perusahaan di mana adanya quantum leap. Kami bergabung dengan Perumnas pada waktu itu bulan Oktober tahun 2007 sampai dengan bulan Oktober pada tahun 2012. Adapun pencapaian penjualan yang kami sudah lakukan seperti tertera di screen, terjadi lompatan setiap tahun hingga tahun 2012. Ini sekilas pandang mengenai apa yang kami lakukan di dua perusahaan badan usaha milik negara. Next. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kami sebelumnya adalah profesional dari swasta. Kami bergabung dengan Lipo Group, dan puji Tuhan pada tahun 1992 kami diangkat menjadi manajer termuda di Lipo pada waktu itu, dan satu-satunya pribumi. Pada tahun 1995 kami dipromosikan menjadi general manager termuda juga di Lipo pada waktu itu. Puji Tuhan, tahun 1998 dalam usia 34 tahun, Tamara Group pada waktu itu mempercayakan kami, diminta untuk menjadi salah satu direktur di Tamara Group dalam usia 34 tahun. Next. Di samping itu, sebagai perkenalan diri kami kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pada waktu jubilium 150 tahun HKBP, kami diminta untuk menjadi Ketua Bidang Pembangunan Fisik Panitia Nasional Jubilium HKBP 150 tahun. Selaku Ketua Bidang Pembangunan Fisik, kami bertanggung jawab untuk melakukan renovasi dan tambahan gedung Pusat Tiar Raja Tarutung. Pada waktu itu, mengingat zaman dulu pimpinan HKBP itu hanya 3, sehingga kantor pusat yang di paling tinggi itu menyiapkan ruangan 3 untuk pimpinan. Tapi terjadinya perubahan nomenklatur di HKBP, sehingga pimpinan HKBP menjadi 5, dirasa kurang 2 ruangan di sana. Salah satu tugas kami selaku Ketua Pembangunan Fisik adalah mendirikan bangunan tambahan di Tiar Raja Tarutung. Selesai. Di samping itu juga
tugas kami berikutnya adalah melakukan revitalisasi rumah sakit HKBP Baligi. Ada satu ruangan yang sudah sangat tidak layak lagi, satu gedung di HKBP Baligi, sehingga bangunan tersebut kami robohkan dan kami bangun 2 lantai di rumah sakit HKBP Baligi dengan kualitas yang sangat baik, sehingga gedung tersebut saat ini sudah difungsikan menjadi rumah sakit yang lebih manusiawi. Dan di samping itu kami juga melakukan perbaikan terhadap ruang operasi di rumah sakit HKBP Baligi. Perlu kami sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa pembangunan itu semuanya adalah pendanaan yang kami cari sendiri, bukan didanai oleh rumah sakit HKBP Bali. Satu hal lagi yang menurut kami sangat spektakuler adalah kami juga membangun Solo Marpikir namanya, lokasinya di Jakarta. Karena apa itu dilakukan? Karena selama ini setiap pemerintah pusat akan membuat suatu keputusan yang besar, mereka selalu melupakan HKBP, karena HKBP tidak memiliki representasi office yang ada di Jakarta ini. Harapan kita ke depan dengan berdirinya dan beroperasinya Solo Marpikir yang ada di Pulau Gebang, saat ini sudah topping off, sudah selesai 9 lantai. Dan bahkan kita juga membangun gedung serbaguna seperti Mulia Raja dengan kapasitas 1.600 orang, sudah selesai juga dan akan dimulai dioperasikan akhir tahun ini. Mudah-mudahan impian ini bisa tercapai, dan inilah karya yang dapat kami berikan buat HKBP yang amat sangat kita cintai. Next. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kami merencanakan ingin untuk menjadi salah satu bakal calon wali kota Pematang Siantar periode 2015-2020. Kami sudah sering sekali melakukan sosialisasi ke kota yang kita cintai itu, ke kota Pematang Siantar. Di antaranya pada waktu ada gerakan direksi mengajar, kami mengajar di SMA Negeri 2 Pematang Siantar sebagai sekolah kami pada waktu SMA. Di sini ada juga hadir teman-teman kami satu angkatan dari SMA Negeri 2 tahun 82. Setidaknya kami ingin menularkan kepada para pelajar yang berada di SMA Negeri 2 supaya mereka tetap semangat, mereka tidak rendah diri, mereka tidak apatis, dan mereka optimis untuk menggapai harapan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan juga kita melakukan bakti sosial, dan pada waktu pesta Parahyangan HKBP kami diminta untuk memberikan semacam sharing atau motivasi kepada remaja HKBP yang ada di Pematang Siantar, yang dihadiri oleh kurang lebih 300 orang remaja, dan menurut kami acara tersebut berjalan dengan sangat baik. Next. Ini identitas kami di Hamu Inanami Amanami. Ada sebagian orang bilang, wah, orang ini sudah tua, rambutnya putih.
Kenyataannya saya hadir di sini, saya bisa bertatap muka dengan segenap hadirin di sini. Kami tahun ini persisnya berusia 50 tahun. Terima kasih. Kami menyelesaikan pendidikan kami dari SMA Negeri 2 pada tahun 1982. Next. Jenjang pendidikan kami saat ini, kami mengikuti program doktoral di Universitas Brawijaya sejak tahun 2013. Kami menyelesaikan pendidikan kami Master Degree Majoring in Finance dari Northeastern University, Amerika Serikat di Boston. Yang ingin kami sampaikan, puji Tuhan bahwa universitas kami tersebut adalah ranking nomor 49 terbaik di dunia. Boleh dicek di Google. Kami juga menyelesaikan pendidikan kami S2 di Jakarta dan S1 dari Medan, Universitas Sumatera Utara, jurusan Sastra Inggris. Next. Soft skill yang kami miliki adalah strong leader, problem solver, human relationship, dan faithful. Kami selaku orang yang beragama diajarkan oleh orang tua kami untuk selalu mengerjakan pekerjaan dengan alaskan kepada firman Tuhan yang telah diajarkan oleh Tuhan kita melalui firman-Nya. Next. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang ingin kami sampaikan sangat sederhana karena waktu ini kurang tepat bagi kita untuk memaparkan visi misi kita, tapi poinnya adalah 3. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan kenapa kami harus mencalonkan diri menjadi wali kota Pematang Siantar. Kami berulang kali kembali atau pulang ke kampung melihat Pematang Siantar 30 tahun yang lalu dengan saat ini sama sekali tidak ada perubahan, bahkan terjadi kemunduran. Pada waktu kami SMA masih banyak orang-orang dari daerah lain yang kos di Siantar untuk melanjutkan pendidikan di Siantar. Saat ini yang terjadi adalah apabila ada orang Siantar, anaknya pintar sekolah, SD, SMP, pada waktu mau SMA mereka berpikir dan mungkin mengirimkannya ke Sibolga, ke Bali G, atau ke kota-kota lain. Ini harus kita rebut kembali. Next. Kira-kira seperti inilah kami pro kepada warga yang prasejahtera. Kita sebut namanya pro poor. Implementasinya kita akan perjuangkan kualitas pendidikan yang lebih baik, pendidikan gratis kita akan jalankan. Kemudian persoalan yang mendasar bagi warga prasejahtera, masalah kesehatan, ini pun menjadi sesuatu yang sangat perlu yang akan kami lakukan. Jabarannya mungkin pertemuan lainnya akan kita jelaskan. Next. Pro job. Biar bagaimana kita mempelajari bahwa data statistik pertumbuhan masyarakat Siantar sejak 10 tahun yang lalu hingga saat sekarang tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan. Karena apa ini terjadi? Karena kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga warga Siantar tamat SMA mereka harus keluar dari Pematang Siantar, baik untuk melanjutkan pendidikan maupun untuk mencari pekerjaan. Untuk itulah kita akan berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Kepada ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin banyak yang belum tahu
kualitas air Pematang Siantar nomor 3 terbaik di Indonesia. Nomor 1 Sukabumi, nomor 2 Bogor, nomor 3 Pematang Siantar. Beras Tagi nomor 8. Pertanyaannya, kenapa usaha mineral water di Beras Tagi lebih baik daripada di Siantar? Ini tidak harus terjadi. Berikutnya, Siantar punya lahan yang cukup. Contoh sekarang Tanjung Pinggir, ada terminal Tanjung Pinggir namanya, lokasinya di pinggir Pematang Siantar. Sejak dibangun, kemudian dioperasikan, belum ada satupun mobil yang datang ke terminal tersebut. Karena apa? Karena tidak ada aktivitas kegiatan di sana. Ini yang harus kita pikirkan, ini yang harus kita berdayakan. Caranya bagaimana? Kita masih ingat 20-30 tahun yang lalu, kota Siantar terkenal di samping sebagai kota pendidikan, juga Siantar kota jasa, dan juga kota perdagangan. Sekarang kota perdagangan itu nggak ada lagi. Karena apa? Orang dari Balige, Parapat, Porsea, Tarutung belanja semua ke Medan. Dari kisaran perdagangan Tanjung Balai semua ke Medan belanja. Padahal Siantar memiliki infrastruktur yang cukup bagus. Kita punya stasiun kereta api. Bahkan zaman Belanda dulu dibangun pergudangan. Ini bukan tanpa tujuan. Tujuannya ini pasti ada. Tapi kenapa sekarang diterlantarkan? Bahkan di sana yang tumbuh rumput dan ilalang. Kita seandainya kami terpilih menjadi wali kota, arus barang dengan menggunakan kereta api dari Belawan ke Pematang Siantar akan kita buka dan akan kita berdayakan, sehingga barang-barang yang dikirim dari luar Sumatera Utara bisa langsung dibawa ke Siantar. Kemudian akan kita bangun pusat grosir di Tanjung Pinggir, sehingga orang belanja tidak perlu ke Medan, cukup ke Pematang Siantar. Tentu akan terbuka lapangan pekerjaan. Seperti itu akan kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah pro pertumbuhan. Dengan adanya lapangan pekerjaan, semakin sejahteranya masyarakat, tentu kekuatan ekonominya bertambah, sehingga spendingnya pun bisa bertambah, sehingga banyak usaha yang lain yang tumbuh, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi secara domestik di kota Pematang Siantar. Kira-kira seperti itulah nanti akan kami paparkan dan kami jalankan seandainya kami terpilih menjadi wali kota Pematang Siantar. Pada waktu kami mengunjungi vihara, ternyata vihara di Pematang Siantar itu adalah vihara patung yang tertinggi di Asia Tenggara, tapi tidak punya nilai. Kita akan kemas, kita akan buat packaging yang baik, kemudian kita lakukan kerjasama. Mudah-mudahan ini akan kita bisa berjalan. Di samping itu ada satu lagi tambahan, industri. Coba kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ajak untuk berpikir. Pematang Siantar dikelilingi oleh perkebunan. Perkebunan karet di sana banyak. Tahukah ibu-ibu bapak-bapak, hasil itu diangkut dengan kendaraan ke Medan, kemudian diproduksi menjadi ban di Medan. Setelah jadi ban dikirim lagi ke Pematang Siantar, dikirim ke Pulau Melangir, dikirim ke Parapat, dikirim ke Balige. Pertanyaannya, berapa besar biaya logistik atau transportasi yang terkuras itu? Apabila kita bangun pabriknya di Siantar, kita bisa memangkas biaya Siantar Medan pulang pergi untuk membawa raw material atau bahan-bahan yang akan diproduksi tersebut. Kira-kira seperti itu. Layakkah? Bisakah? Pasti bisa. Pertanyaannya bukan bisa atau tidak bisa, karena ternyata Siantar memiliki sumber daya yang sangat bagus. Pematang Siantar memiliki luas lahan 8.000 hektar.
Hingga saat ini lahan yang baru digunakan baik dihuni maupun dikelola 4.800 hektar. Artinya kita masih memiliki 3.200 hektar lahan yang bisa kita manfaatkan. Area yang kurang dari 1.000 hektar di Jakarta ini, apabila kita manfaatkan dengan baik, mampu memberikan kontribusi pendapatan sampai dengan 1 triliun. Menurut kami, Siantar pasti bisa menjalankannya. Yang penting kita sehati sepikir dan mempunyai pikiran yang positif sama-sama bagaimana memperbaiki dan memajukan kota Siantar yang sangat kita cintai. Pesan saya terakhir, harapan kami, marilah kita berpikiran positif, kita buka kesempatan kepada semua orang yang ingin berbuat, biarlah nanti seleksi alam yang akan menentukan, dan biarlah kita sama-sama memberikan dukungan. Kita tegur apabila salah, tapi jangan kita berikan negatif atau black campaign kepada semua. Saya rasa demikian kepada kita. Setuju teman-teman? Setuju? Setuju? Horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.